tesis itu ketika diuji oleh filsafat, jauh dari logika, jauh dari rasional, itu jelas tesisnya itu adalah tesis yang bermasalah. Kenapa? Filsafat itu kan basisnya adalah satu, logis, rasional, dan bisa dibuktikan. Dia scientific evidence. Kalau misalnya tidak, setiap sebuah konklusi, setiap sebuah tesis ditaruh di meja ilmiah, ketika diuji oleh filsafat bermasalah, itu cukup diimani saja. Itu makanya ada rukun iman. Rukun iman ini sesuatu yang harus kita percaya, tapi ketika harus diempiriskan tidak bisa. Seperti adanya Allah. Dalil akli, dalil banyak. Tapi orang yang tidak percaya, kafir itu, ya itu nggak bisa. Alam semesta ini terjadi bukan oleh ciptaan Tuhan, tapi oleh adanya Big Bang. Secara alamiah dan sebagainya. Ya silakan saja, kita mah orang Islam. Kita mah sesuai dengan Al-Quran. Qul huwallahu ahad. La ilaha illa ana fa'budni. Udah kita yakini, makanya rukun iman, percaya pada Allah. Kenapa harus iman pakainya, bukan ilmu? Karena tidak bisa dibuktikan. Percaya kepada Allah itu iman. Iman itu nggak usah pakai dalil yang lain, tidak usah pakai empiris. Pokoknya ini kita yakin, itu Nabi Muhammad ngomong ini dari Allah, kita yakini. Itu rukun iman, itu cuma 6. 1, percaya pada Allah. 2, percaya kepada malaikat. Siapa yang bisa membuktikan temu malaikat? Secara empiris kita lagi diskusi begini, malaikat ada tidak? Ada. Buktikan. Nggak bisa. Jibril datang, assalamualaikum. Yang ketiga, percaya kepada kitab Allah. Semua orang Islam percaya Quran itu adalah kitab. Dari mana? Allah ngasih langsung begitu dipoto. Ada kitab sejamannya? Nggak ada kitab sejamannya. Itu iman yang bermain di situ. Kita percaya pada Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah namanya Al-Quran. Bahwa disebut Al-Quran ini adalah kitab Allah. Itu mainannya iman, bukan ilmu, bukan empiris. Kemudian percaya kepada apa lagi? Rasul. Nabi Muhammad Rasul bagi kita. Bagi kafir Quraisy, sahirun majnun. Yaquluna ambihi jinnah, dia orang gila. Di Quran dia omongin Nabi Muhammad itu bagi orang-orang kafir itu ambihi jinnah. Atau dia ini adalah orang gila. Yaquluna bihi jinnah. Orang-orang kafir berkata Nabi Muhammad ini adalah orang gila. Kenapa kita sekarang percaya Nabi Muhammad Rasul? Iman kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad mengatakan dirinya Rasul. Iman, nggak perlu adanya bukti sejaman. Mana Nabi Muhammad tulisan dari Allahnya bahwa engkau adalah utusan Tuhan? Tidak ada. Itu iman. Kemudian iman kepada hari akhir. Hari akhir itu ada. Dari siapa taunya? Dari Nabi Muhammad. Apa basisnya? Mana bukti ilmiahnya? Tidak ada. Itu pakainya iman. Qada dan qadar. Dari mana kita tahu bahwa kita ini semua mati itu sudah ditentukan Tuhan? Dari Nabi Muhammad. Apa ininya? Dalilnya iman. Sekarang mau ditambahin Ba'lawi, iman kepada Ba'lawi turunan Nabi. Dalil nggak ada kan? Bukti empirisnya tidak ada. Evidence scientific nggak bisa. Kitab sejaman nggak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu ngerusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin 1, yaitu percaya Ba'lawi sebagai turunan Nabi. Makonon jare gurune kudu milu. Iya,
Nah, ini akan ada kaitan dengan pertanyaan kedua. Gimana itu? Katanya saya termasuk salah satu santri yang di tanda kutip diancem itu tuh sama gurunya, bukan diancem. Itu tanda sayang pada santri. Karena yang diyakini guru kita, mereka turun nabi, bahaya. Kalau benar turunan nabi itu kemudian dinafikan, bahaya loh. Tapi karena yakin, seyakin-yakinnya tesisnya ada, bisa dibaca, bisa konfirmasi. Kang Nurjannya ini, Kang Nizar, baca tesisnya Kiai Imad, coba guru saya ini nggak pakai dalil misal, atau dalilnya sudah dibantah oleh Kiai Imad nih. Ini dalil-dalilnya guru saya, iya bener. Dalilnya kebanyakan 90% husnudon itu. Jadi berbasis dari cinta dulu, berbasis dari keyakinan, kemudian ada orang memberikan bukti itu. Tidak mau. Kalau orang sudah berbasis cinta dulu, ada subjektivitas, apalagi dia sudah punya mantu Ba'lawi, waduh susah itu. Udah punya mantu Ba'lawi atau sedang bisnis sama Ba'lawi. Atau kalau kita nggak percaya, saya nggak percaya kamu sebagai cucu Nabi, wah langsung di-cut itu bisnisnya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Tetap wajib hormat pada guru. Tapi jangan biarkan guru kita nanti di sana atau di masa depan sebelum meninggal pun dia menyesalnya lebih dalam. Jangan sampai biarkan dia menyesal lebih dalam. Kalau dia menyesal diri sendiri saja, itu enteng buat dia. Misal suatu saat beliau sadar, anak muridnya nggak ada yang ikut dia. Siapa yang tidak ikut saya? Tidak barokah semua. Misal. Tapi lah kasih percaya, ketika dia sadar sedikit dia itu bebannya. Tapi kalau muridnya semuanya itu ikut dia, bahkan ikut apabila ada saya hadir suatu tempat ikut ngalang-ngalangi, hei Dajjal kemana kamu, ya kan? Misal ya kan. Kemudian dia sadar, belum tentu murid-muridnya itu akan sadar seperti dia. Belum tentu. Maka ketika itu penyesalannya lebih dalam. Jangan biarkan guru kita menyesal lebih dalam. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan ikuti yang tidak ada dalil. Kullu ahadin yuqbalu qawluhu wa yuraddu illa sahibah hadzal qabri. Kama qala Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Setiap orang ucapannya bisa diterima, juga bisa ditolak, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu iman pakainya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bicara tentang sesuatu hal dari hawa nafsunya, tapi hanya dari wahyu saja. Tapi kalau kita ini sama istri aja kadang marah. Mangan sudah semuanya ada, kobok belum. Kamu jadi istri saya udah berapa tahun sih? Kobokan aja nggak inget. Wis, mono doang marah baik tua doang dia. Marah kita dimarahi maning. Kita udah marah keren, dimarahi lebih-lebih 2 kali lipat daripada kita tadi. Pengalaman. Kemudian mengapa baru sekarang? Iya karena baru sekarang aku dapatkan bukti-buktinya. Oh, tidak dari dulu. Nggak enak suaranya ya. Ya itu saya bingung kan, kenapa baru sekarang? Ya kayak sekarang taunya gimana sih? Kenapa baru sekarang? Kenapa enggak dulu? Ya dulu mah tugasnya Yai Hasyim Asy'ari, tapi tidak ada alasan Mbak Yai Hasyim Asy'ari meneliti nasab habaib. Kenapa? Habaibnya masih bagus-bagus. Ngapain orang ngaku cucu Nabi, orangnya soleh, orangnya alim, kita curiga? Enggak ada alasan. Lah kalau sekarang kita ada orang ngaku cucu Nabi, susah caci maki, tidak seperti Rasul. Ngaku cucu Nabi suka ngerampas akuarium orang. Ngaku cucu Nabi minta istri orang.
Ngaku cucu Nabi flexing, nggak malu-malu. Ngaku cucu Nabi menampakkan kemewahan duniawi. Ngaku cucu Nabi joget-joget melulu. Hayya, hayya. Udah itu tidak sah jadi wali nikahnya, kata saya itu. Seluruh habaib tidak sah jadi wali nikah. Jadi saksi nikah. Kecuali ada kiai yang lain duduk 2 orang. Kalau cuma habaib 2 orang tidak sah itu nikah. Kenapa? Ya karena nggak ada muru'ah. Syaratnya seorang saksi itu harus muru'ah. Muru'ah itu diantaranya hilang kalau dia suka main catur. Main catur tiap hari dari jam 2 sampai habis maghrib. Wis adzan gue terus bae durung diren mah. Kecuali sudah kemakan itu rajanya mati baru yuk salat dulu katanya. Walaupun tukang salat kalau suka main catur, tidak ada yang lain saksi nikah, cuma dia yang suka main catur itu berdua enggak sah itu. Kenapa? Syartul saksi itu salah satunya harus sohibul muru'ah. Yang kedua tukang joget. Itu orang yang tidak punya muru'ah. Makanya jadi kita laka wali. Ning deweken ning Ba'alawi ku laka wali. Aja udi-udi kualat. Kenapa? Wali tidak ada yang tidak punya muru'ah. Uang yang dianggap walinya aja dari mereka mah masih gelem joget-joget. Lah dari mana itu? Kita madhabnya madhab Syafi'i. Kata Fathul Mu'in, muru'ah itu diantaranya hilang satu, makan di pasar di pinggir jalan tanpa menggunakan peci. Yang kedua main catur terus menerus, suka main catur. Kalau main catur sekali-kali 10 tahun sekali itu ndak. Yang kedua, yang ketiga adalah joget. Joget walaupun sekali kalau di syuting itu berulang-ulang itu arane mudawim. Walaupun sekali jogetnya, tapi pengulangannya dia itu sadar di kamera, mau joget. Itu sudah hilang walaupun hanya sekali. Kenapa? Videonya terus diulang. Akan jadi pelajaran bagi santri-santri kita. Kalau mereka dianggap orang yang soleh, nanti anak-anak kita, orang-orang Jawa, yang kiainya coba lihat ada nggak sih kiai NU yang turun itu? Ada Gus Baha, katanya Gus Baha mah dipaksa itu, lihat videonya. Dipaksa nggak mau Gus Bahanya, tapi nggak enak. Ada di dalam majmuk. Bagaimana kalau nggak enak? Ada itu. Kalau nggak enak ditarik begitu masa? Nggak mau, langsung pencak. Wih nggak bagus. Coba lihat Gus Baha ketika joget itu, dia tidak mau, dia dipaksa. Mungkin supaya ada alibi. Weh, ada kiai Jawa juga yang joget-joget itu. Tidak ada. Kiai-kiai yang NU, Suriah NU, joget marawis. Hanya nggak ada. Itu sudah qillatul muru'ah. Sudah tidak sah jadi saksi nikah apabila munfaridaini. Kalau yang lain ada nih, santri misalnya ada 5 orang duduk, dia jadi saksi muayyan, tetap sah. Habib jadi saksi muayyan itu. Kenapa? Dianggap itu jodoh, itu sing saksi bener mah. Walaupun tidak dicatat. Tapi kalau saksinya hanya mereka berdua, siapa saja yang pernah dinikahkan oleh habaib berdua saja, tidak ada yang lainnya, ulangi lagi nikahnya itu. Ya premen, hukumnya begitu. Katanya kita ngaji kitab kuning. Oh, kitab kuning barang yang habaibnya, kecuali habaib. Jangan, nggak bisa. Semuanya masuk gitu. Apa alasannya habaib tidak masuk dalam joget-joget itu? Joget hilang muru'ah. Hilang muru'ah tidak sah jadi saksi. Siapa yang paling dianggap wali di Ba'alawi? Semuanya pernah kita lihat joget. Makanya kita mau orang percaya nih, wong joget jadi wali. Nggak percaya orang joget jadi wali itu nggak percaya. Laisa fihim waliyun mufradan munakkaron, ya dulu alal qillah itu. Laisa fihim waliyun yaumina hada. Laisa. Cirinya apa? Ya cirinya itu joget itu.
Siapa sing paling soleh? Pasti joget iku. Dari mereka. Wali-wali kita, wali-wali kita, kiai-kiai kita, nggak ada. Wis jadi ketua Suriah atau Suriah MWC be udah malu dia. Peci ning dindi. Ning sawah banyak macul nggak peci. Sudah jaga muruah kiai-kiai kita itu. Jangan yang sudah jadi santri aja. Jaga muruah. Mau izin sama saya pakai sarung. Jaga muruah dia. Liganya mah di dalamnya pakai celana. Pas sampai terminal mah belum kuat dia dibuka sarungnya. Itu namanya jaga muruah kepada guru. Gak mau kelihatan tidak seperti santri. Itu jaga muruah itu begitu. Kehormatan itu. Allah mah weruh dhahiran wa batinan kita. Ya muruah itu kepada manusia. Menjaga kehormatan itu di hadapan manusia. Kalau kita tahu ini di kamera, jangan joget walaupun sekali, karena kamera itu bisa diulang-ulang.